Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, untuk membuka acara ini, mari sama-sama kita membaca basmalah untuk kelancaran acara kita, sharing session kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari selanjutnya kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara sharing session dengan pemateri Muhammad Haikal. Muhammad Haikal adalah mahasiswa S1 Akuntansi semester 6. Beliau pernah menjabat sebagai pengurus lembaga dakwah Fakultas Ekonomi, dan beliau pernah menjadi ketua panitia PARE dan ketua bidang Syiar Khadijah. Mari saya persilakan kepada Muhammad Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Puji bisa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita kesehatan kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Dan juga dengan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dimana membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islam seperti pada saat ini. Langsung saja kita akan masuk dalam sharing session yang dimana berjudul pentingnya pemimpin yang religius bagi para pemuda di zaman sekarang ini. Karena kenapa diangkat dengan judul seperti ini? Karena mungkin saya tidak bilang semuanya, tapi beberapa rata-rata itu sedikit mengangkat sisi religius dari seorang pemimpin ini sendiri, yang bahkan di mana ketika menjadi seorang pemimpin ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam menjadi seorang pemimpin tersebut, yang dimana ada yang bersifat bertolak belakang dengan agama yang tidak diperbolehkan dengan agama, dan ada yang juga diperbolehkan. Dan apa-apa saja yang memang bisa untuk istilah katanya itu bisa untuk kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan gitu. Dan menjadi seorang pemimpin itu mempunyai rasa risiko yang penuh dengan rasa tanggung jawab, mulai dari risiko ya seperti saya bilang tadi ya, tanggung jawab dan hal-hal yang bakal terjadi di luar sana, ataupun sifat-sifat keburukan dari seseorang yang memang menguji kita dan segala macam. Dan disitulah kita harus siap untuk bisa menjadi seorang pemimpin tersebut. Nah, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, sebaiknya pemimpin itu adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, dan kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Dan seburuk-buruknya pemimpin itu adalah mereka yang kamu benci dan mereka yang membenci kamu. Kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. Dalam sebuah di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya jadilah seorang pemimpin yang memang dicintai oleh seorang masyarakat dan seorang rakyatnya. Nah, pemimpin dalam seorang pemuda ini tuh biasanya kita menemukan di sebuah organisasi, ataupun biasanya kita menjumpai itu di organisasi di kampus atau di sekolah-sekolah biasanya itu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena mereka mempunyai sistem organisasi yang pastinya itu ada sebuah kepemimpinan, ada seorang pemimpinnya. Nah, seorang pemimpinnya inilah yang memang harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap sesama kawannya, sesama bidangnya, sesama orang yang sudah diberikan amanah untuk menjadi pemimpin dari bidang-bidangnya masing-masing. Pemimpin yang sebenarnya itu mereka yang mencapai semuanya, yang dimana mereka masuk sifat keagamaan yang cukup lah, yang dibaratkan itu yang masih jauh-jauh. Kalau misalnya kita bicara terlalu dalam, itu mungkin ya kita bisa mendapati pemimpin itu ya kayak di sebuah pesantren atau di sebuah daya kayak gitu dan segala macam, yang dimana
sifat religiusnya itu memang sangat kental ya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini kita membicarakan secara umum, secara global, bahwasanya pemimpin yang memang dalam pemuda yang di pemuda ini harus mempunyai sifat religius tuh, walaupun hanya dasar-dasarnya saja, tapi itu tidak menjadi suatu masalah. Kenapa? Contoh, kawan-kawan mereka pasti bakal melihat seorang pemimpin itu siapa, walaupun seorang pemimpin itu kawan dia sendiri, gitu. Walaupun seorang pemimpin itu kawan dia sendiri, tetapi karena dia menjabat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua, dan dia itu diibaratkan menjadi contoh untuk kawan-kawannya ini, maka keluarkanlah sifat-sifat yang baik ya terhadap kawannya ini. Mau itu dari segala dari segala religinya, dari segala hal kebaikan yang lain-lainnya, kayak gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu berkhidmat di dalam organisasi yang dimana khidmat dia itu menjadi seorang pemimpin. Khidmat ini setaranya itu jauh luar biasa dalam mengambil amanah dan tanggung jawabnya ini. Kenapa? Karena semua segala risiko dia yang pegang, dia yang tanggung jawabannya, gitu. Mau itu dari segala hal-hal yang tidak benar, dari segala hal-hal yang benar dan segala macam. Dialah yang menjadi pedomannya lah istilahnya, gitu. Nah, tingkatan seorang khidmat ini itu cukup mulia, gitu. Kenapa saya bisa bilang cukup mulia? Karena dia sudah dipercayakan dari kawan-kawannya untuk memimpin mereka. Mereka mempercayai bahwasanya dia ini mampu untuk bisa memimpin dari kawan-kawannya ini dalam organisasi ini, apapun itu organisasinya, mau itu organisasi yang bersifat dakwah atau bersifat secara apa sih namanya, kalau misalnya kayak di kampus tuh kayak BEM ataupun dari himpunan lainnya gitu, ini tidak masalah asalkan sifat religiusnya itu ada melekat pada diri dia sendiri, gitu. Karena itu yang sangat penting dan sering sekali terjadi disepelekan bahwasanya mereka tuh mungkin tahu sebenarnya, cuman ya kayak bukan menyepelekan sih istilahnya, tapi mungkin sedikit tidak mengopen untuk hal-hal itu. Tapi itulah yang harus diperhatikan untuk sebagai seorang pemimpin, karena dari situ dia mengetahui baik buruk itu di mana, pemikiran yang baik dan buruk itu seperti apa, dan dalam musyawarahnya itu tidak ada terjadi istilah mengambil argumen sendiri segala macam. Dialah yang menjadi pendengarnya bagi kawan-kawan yang lain, bagi bidang-bidangnya yang lain, yang dimana yang sudah si ketua ini amanahkan itu sebagai ketua bidangnya itu. Dalam musyawarah ini pasti mempunyai hal perdebatan yang sangat luar biasa dalam ketika membentuk sebuah acara. Nah, dalam ketika membentuk sebuah acara inilah posisi dari pemimpin ini itu menyampaikan hal-hal yang terbaik yang menurut dia, ataupun dia mengambil kesimpulan dari semua argumen yang sudah diberikan oleh kawan-kawannya, dan lalu dia mengambil jalan tengahnya. Bukan diibaratkan mengambil, oh ini dia benar, ini dia salah, oh ini dia salah, ini dia benar. Bukan seperti itu. Tapi pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang menjunjung tinggi kebenaran, dia memang sebetulnya benar, dan ketika memang dua-duanya ini tidak benar, dia tidak menyalahkannya itu. Dia tidak menyalahkan, oh kamu itu salah, kamu itu tidak benar, kamu ini bla 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 segala macam. Tapi lebih kayak mengapresiasi apa yang sudah diberikan argumennya itu, tapi ya itu juga mengoreksi
dibatas seperti inilah. Contohnya, semisal ada argumen yang memang bertolak belakang lah dengan agama. Nah, cukup bisa mengapresiasikan, Masya Allah sabar bahwa saya terima dengan argumen kamu, tapi mungkin sedikit ada koreksi bahwasanya akan lebih baiknya seperti ini dan seperti ini gitu. Dan bukan cuma hanya menjudge, tapi memberikan saran kepada si yang memberikan argumen itu dan kepada semua orang-orang dalam situ. Makanya itu pentingnya religius di dalam itu, karena mempunyai banyak makna yang tersembunyi, sir yang sangat luar biasa yang tidak diketahui oleh siapapun. Ketika kita sudah mendapatkan sir, berarti disitulah kita mampu merasakannya itu bukan secara zahir, tapi secara batin. Kita bisa merasakan secara batin bahwasanya ini itu tidak akan dapat dari orang siapapun kecuali berada di dalam sini, berada dalam sebuah kemungkinan, sebuah organisasi, tetapi kita juga mempunyai sifat dari religiusnya tersebut itu. Mungkin itulah sedikit untuk para pemuda yang memang harus memang wajib untuk mempunyai sifat religius itu sendiri. Sedikit banyaknya itu tidak masalah. Orang hijrah tidak full, dia itu langsung dari kita bilang dari orang yang berantakan, dari orang yang buruk, dari kita bilang mohon maaf cakapnya broken home, langsung hijrah, langsung jadi seorang Masya Allah, jadi seorang ustaz, jadi seorang ustazah, jadi seorang ulama gitu segala macam. Orang seperti itu nggak ada. Orang yang namanya berhijrah itu mempunyai proses tahapan yang memang yang banyak hal-hal yang bakal terjadi, lika-likunya segala macam. Ya, hijrah tuh ada yang namanya caci maki, hinaan dari orang-orang. Terus kalau bahasa sekarang itu kayak seleksi alam dari segi perkawanan. Begitu juga seorang pemimpin. Seorang pemimpin ini adalah dia, kita bilang dia masih mengawali menjadi seorang pemimpin ini, dan dia tidak punya pengalaman apapun. Nah, dia bakal belajar bahwasanya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, jadi seorang pemimpin yang bijaksana, menjadi seorang pemimpin yang bersifat agamis, walaupun cuma sekedar basicnya saja gitu. Tapi ya itu nggak langsung dia belajar langsung jadi gitu. Jadi seorang pemimpin ya mempunyai tahap proses dari segi imannya naik turun, dari segi cacian makian dari orang, dari sisi kayak suuzonnya, ini dia suuzonnya orang gitu ke dia segala macam. Jadi seorang pemimpin ini harusnya bersifat tegas, bersifatnya cukup kalem ya, cukup kalem untuk bisa menghadapi hal itu. Ini tidak bisa jangan terlalu bawa suasana, jangan terlalu baper istilahnya, karena ya memang itu resiko yang bakal dia dapat, itu ya itu resikonya, dan dia harus tahan dengan hal itu. Makanya prinsip seperti hijrah tuh ya kurang lebih hampir sama lah untuk menjadi seorang pemimpin yang religius, yang dimana saya pernah mendengar seorang pernah berkata seperti ini, pemimpin yang baik itu adalah seorang pemimpin dia dimana dia dicintai oleh orang dan orang juga mencintai dia, dan seorang pemimpin ini juga adalah menjadi seorang yang memang menjadi panutan yang sangat luar biasa bagi para kawan-kawannya. Itulah saya pernah mendengar, saya lupa dengan sedikit beberapa kalam kayak gitu, lebih seperti itu. Maka dari itu mulai dari sekarang harus kita pelajari sifat religiusnya itu
walaupun hanya sekedar sedikit saja, basic-basicnya saja tidak masalah. Namanya kita belajar, ini tahap proses yang sangat panjang. Itu orang yang belajar ilmu agama sekalipun, itu dia mempunyai beberapa tahun dia baru bisa menjadi seorang luar biasa. Kayak contoh, seorang pesantren itu, seorang hidayah itu, dia harus belajar selama 6 tahun bahkan lebih untuk bisa menjadi seseorang yang memang berilmu lah kita bilang. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin ini yang bersifat religius ya kita belajar secara basicnya saja. Yang lainnya itu ya kita menghadiri majelis ilmu yang lainnya, menghadiri hal yang bermanfaat yang lainnya gitu. Makanya ketika menjadi seorang pemimpin, hal duniawi dan harus seimbang, yang dimana tidak ada bertolak belakang gitu. Dari itu ya kayak contoh banyak siapa ya kita bisa mengenalkannya kayak ya seperti ketua dari lembaga dakwah misalnya. Ketua dari lembaga dakwah ini itu kan kalau secara keseluruhan kita menilai organisasi ini adalah sebuah dakwah, tapi juga nggak luput daripada duniawi. Itu makanya dari itu ya hal dunia jalan, hal akhirat jalankan juga gitu. Karena kita di dunia ini dititipkan sama Allah untuk mengejar akhirat dan dunia ini dengan cara apa? Memakai peralatan sistem-sistem yang ada di dalam dunia ini sendiri gitu. Jadi diibaratkan dunia ini adalah sistem perantaranya kita ketika kita meninggal nanti, yang dimana ya kita semua ini adalah calon-calon main yang dimana kita nanti di akhirat tuh baru di situ baru kita memulai kita ini surga neraka itu urusan yang sudah mencatat amal buruk dan amal baik. Tapi tugas kita selalu menjalankan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang dimana ada di dalam dunia ini. Dan karena dunia ini adalah sistem perantara untuk kita bisa menuju di dalam dunia akhirat nanti. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada para antum semua, para pemuda sekarang. Mungkin lebih kurang saya balikan ke moderator Dia Fatwa. Terima kasih atas waktunya. Saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Allah sudah mengajari yang bermanfaat dan banyak anak juga yang memberikan tentang agama. Nah teman-teman, semoga dengan adanya acara sharing ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk setelah ini kita akan ada acara buka bersama. Harapkan pada teman-teman semua akan bisa menghadirkan. Udah dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.